Dan saudara, tadi sepanjang jalan sampai saya kemari, saya lihat pengamanan acaranya hari rame bener coklatnya. Kenapa bisa rame begitu Habib Idrus? Cuman ngajinya jauh banget di pos depan bukan kemari. Saya mau tanya, emang pengajian kayak begini mengancam warga? Saya mau tanya, kira-kira warga dengan adanya maulid, dengan adanya perayaan seperti hari ini, kira-kira warga takut apa senang? Jawab yang keempat, warga takut apa senang? Emang ada orang datang ke acara maulid Isra Mi'raj bawa bom, ada gak? Ada gak orang datang acara maulid bawa senjata, ada tidak? Emang ada orang ngaji gini mau ngerusakin rumah gitu, ada gak? Ada tidak? Harus yang diamanin bukan tablik akbar, harus nyipik dua, betul? Tuh oligarki lu tangkepin, jangan orang maulid lu persulit, betul? 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 Kadang polisi kayak gak ada kerjaan, betul? Harusnya yang harusnya ditangkep, diamanin. Yang harusnya diayomin, ditangkap-tangkepin. Makanya tadi nama Habib itu saya tambahin Al-Bareskrimi. Kan korban juga tuh. Lah mana ada panitia maulid di penjara 8 bulan, Habib Idrus doang tuh. Jadi ya deh, ini namanya negeri suka-suka, betul. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alimul ulama, para tokoh, wabil khusus kepada orang tua kita bersama Al-Habib Hasan Al-Idrus, dan begitu juga terkhusus kepada pimpinan Majlis Sabilun Najah yang juga merupakan wakil ketua umum DPP Front Persaudaraan Islam Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi Asfil'i Al-Bareskrimi, yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya, dan mudah-mudahan majlis beliau Sabilun Najah mudah-mudahan dijadikan majlisan mubarakan, majlisan nafi'an, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh pimpinan DPP yang begitu banyak hadir. Tadi guru kita bersama Kiai Haji Awid Masyhuri selaku Ketua Mahkamah Front Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Begitu juga hadir perwakilan dari Majelis Syura, ada Ustadz Haris Ubaidillah. Begitu juga Ketua LDP, ada Ustadz Irfan, ada Ustadz Zain, Ustadz Rashid, dan banyak di sini para
asatidah, para pimpinan fungsionaris daripada pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para habaib, di sini juga ada Habib Ahmad bin Yahya, dan para habaib, para asatidz, para tuan-tuan guru, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh pihak yang telah bersusah payah mensukseskan acara pada malam hari ini, para panitia dan seluruh warga yang ikut sumbangsih dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Begitu juga kawan-kawan dari LPI, dari Batik, dari Jawara, dan semua pihak yang ikut mengamankan, mensukseskan acara pada malam hari ini, tim hadra, kemudian tim media, semua. Mudah-mudahan segala yang ikut sumbangsih atas terlaksananya acara pada malam hari ini, segala jerih payahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salam teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hajat digabulkan, yang punya hutang piutang diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, luar biasa. Pada kesempatan ini sama-sama kita bersyukur. Pada hari ini juga merupakan haul dari guru kita bersama, yaitu putra mahkota daripada DPP Front Pembela Islam, Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Faiz bin Saleh Al-Attas, yang merupakan guru saya, senior kita semua di Front Pembela Islam, yang pada kesempatan ini juga dilaksanakan perayaan haulnya. Yuk mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan rangkaian acara pada hari ini, pada malam hari ini menjadi hadiah anugerah besar untuk beliau di liang lahatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahannya, dilipat gandakan seluruh amal ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah saudara, tadi telah banyak kita mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Habib Abdul Muttalib Al-Idrus, begitu juga sambutan dari Al-Habib Idrus Al-Habsyi, serta apa yang tadi telah disampaikan oleh Kiai Haji Awid Masyhuri. Dan saudara, tadi sepanjang jalan sampai saya kemari, saya lihat pengamanan acaranya hari ramai bener coklatnya. Kenapa bisa ramai begitu Habib Idrus? Cuman ngajinya jauh banget di pos depan, bukan kemari. Saya mau tanya, emang pengajian kayak begini mengancam warga? Saya mau tanya, kira-kira warga dengan adanya maulid, dengan adanya perayaan seperti hari ini, kira-kira warga takut apa senang? Jawab yang kompak, warga takut apa senang? Emang ada orang datang ke acara maulid Isra Mi'raj bawa bom, ada gak? Ada gak orang datang acara maulid bawa senjata, ada tidak? Emang ada orang ngaji gini mau ngerusakin rumah gitu, ada gak? Ada tidak? Ada tidak? Harus yang diamanin bukan tablik akbar, harus nyipik 2, betul? Tuh oligarki lu tangkepin, jangan orang maulid lu persulit, betul? 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 Kadang polisi kayak gak ada kerjaan, betul? Harusnya yang harusnya ditangkep, diamanin. Yang harusnya diayomin, ditangkap-tangkepin. Makanya tadi nama Habib itu saya tambahin Albares Krimi. Kan korban juga tuh.
Lah mana ada panitia maulid di penjara 8 bulan, Nabi Idrus doang tuh. Jadi ya deh, ini namanya negeri suka-suka, betul? Betul. Mau tanya, kalau negeri kayak begini sehat gak? Negeri kayak begini sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Kalau pakai ilmunya kayak awit, tabok apa kepret? Saudara, ini dia nih, kalau kita punya negeri, kalau pemimpinnya di bawah kekuasaan para mafia, betul? Betul? Makanya ini yang sebenarnya yang ingin diobati oleh para habaib, para alim ulama. Ini yang sebenarnya mau dilurusin oleh para kiai, para habaib, para ulama dengan acara rejak seperti ini, sudah. Makanya kenapa acara-acara seperti saat ini, pengadaan Isra Mi'raj, biar kata udah masuk bulan Sya'ban, saudara. Di mana-mana tempat, mau munasabahnya pernikahan ke, mau munasabahnya khitanan ke, apapun munasabahnya, sengaja para ulama kita, para habaib kita datang kumpul, ajak muridnya, ajak tetangganya, sengaja untuk memperdengarkannya, tidak lain tidak bukan persis seperti yang Habib Abu Bakar Adni pernah menyampaikan, saudara. Acara-acara munasabat ad-diniyah seperti ini, acara-acara yang diadakan para alimil ulama dengan mengumpulkan para murid-muridnya, mengumpulkan tetangganya untuk menceritakan sejarah para nabinya, sejarah para alimil ulamanya, tidak lain tidak bukan, kata Habib Abu Bakar Adni, adalah ba'ithun ilmiyun wa amali li gharsi fahmi al-izzatillah wa rasulihi wa nusratil imaniyah. Ini tidak lain tidak bukan merupakan ba'ithun ilmi wa amali, yang merupakan motivasi dorongan berbentuk ilmiah dan berbentuk praktisi dalam rangka untuk menanamkan pemahaman di tengah-tengah umat tentang dua hal. Satu, tentang pemahaman izzatillah wa rasulih, menanamkan umat untuk memperkuat keagungan Allah di hati mereka, memperkuat kemuliaan Rasulullah dalam sanubari mereka, agar tertanamkan di tengah-tengah umat, di mana umat saat ini sudah banyak yang jauh dari agama, sudah banyak melalaikan syariat Allah, sehingga terkontaminasi iman mereka, sehingga menjadi rusak daripada akal mereka, sehingga ini menjadi PR bagi para alim ulama untuk menanamkan izzatillah, izzati Rasulullah, agar betul-betul kuat dan kokoh di tengah-tengah umat. Betul? Saya mau tanya, sekarang gangguan keimanan ada atau tidak? Gangguan syariat ada atau tidak? Pejabat yang usak-usik urusan syariat ada atau tidak? Pejabat yang benci dengan penerapan syariat ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, saudara. Bagaimana enggak? Ulama istiqomah, ulama ngingetin pemerintah buat ngelurusin, menegakkan keadilan, bukannya dirangkul malah dipukul. Betul apa betul? Betul apa betul? Ulama yang dengan sabar ngajak umat amar ma'ruf nahi mungkar, bukan disayang malah ditendang. Betul apa betul? Betul apa betul? Artinya apa, saudara? Ini dia tantangan umat. Makanya ini para ulama kita tuh cerdas, pintar, mampu mengambil berbagai macam celah. Makanya kita bersyukur di wilayah Ciledug ini, di wilayah kampung kita ini ada Majelis Sabilun Najah, ada Habib Idrus buat pengajian rutin. Tahunannya dia buat acara. Ini tidak lain tidak bukan adalah sebagai benteng, sebagai paku bagaimana wilayah kita ini betul-betul tertanamkan izzatillah wa izzah rasulih, agar tertanamkan yang diagungkan Allah, yang diagungkan Rasulullah, bukannya partai. Betul? Betul? Kan sekarang orang kadang lebih muliakan ya selain Allah, lebih menjunjung tinggi daripada selain Rasulullah, gara-gara urusan partai doang. Betul? Betul? Kadang lebih ninggiin kelompoknya daripada agama Islam. Betul? Betul? Makanya peran majelis taklim, peran habaib, peran ulama itu begitu vital di tengah-tengah umat, tidak lain tidak bukan dengan memanfaatkan hal-hal seperti ini, saudara. Ini kearifan lokal yang ada di Indonesia. Ini merupakan satu anugerah dari Allah yang gak gampang diperoleh, saudara. Di berbagai negara gak bisa kita buat acara kayak begini, saudara. Sulit. Di Saudi mau buat begini gak bisa.
Saya di Mesir nggak gampang buat acara, saudara. Mau buat acara kayak gini mungkin setahun sekali. Mereka cuma ngadain perayaan Maulid atau perayaan ketika merayakan peletakan Rasul Syarif Sayyidina Al-Husain ibn Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya nggak ada, saudara. Artinya apa? Ini kearifan lokal. Seharusnya warga ini bersyukur. Seharusnya pimpinan RT RW bersyukur. Seharusnya aparat mendukung, bukan mempersulit. Betul? Betul. Ini acara bagus, berkah, manfaat. Di sini dibacakan pembacaan Al-Quran, di dalamnya dibacakan pembacaan sholawat, di dalamnya dilakukan berbagai macam hal. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kira-kira acara seperti ini bagus tidak? Berkah tidak? Berkah tidak? Takbir. Takbir. Sekali lagi saya mau tanya, acara seperti ini dukung atau tolak? Dukung atau tolak? Alhamdulillah, ini acara berkah, acara manfaat yang bisa mempersatukan umat. Alhamdulillah. Apalagi saudara, ini bulan Sya'ban, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerahnya. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki telah menyampaikan, saudara, bahwasanya inna zamana yashrufu bima yaqa'u fihi min al-hawadis allati hiya aslu fi i'ta'il qiyam al-i'tibariyah, saudara. Di mana Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan satu zaman, satu waktu menjadi mulia, menjadi agung bergantung dengan peristiwa yang terjadi. Kalau peristiwa itu terjadi menjadikan satu tempat, satu waktu menjadi mulia, maka kemuliaan waktu itu bergantung dengan kemuliaan peristiwa. Makin agung peristiwa yang terjadi, semakin besar kemuliaan waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudara. Artinya, kenapa kok bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah, saudara? Karena bulan Sya'ban terjadi peristiwa-peristiwa hebat, saudara. Dalam bulan Sya'ban terjadi peristiwa-peristiwa agung, sehingga kenapa bulan Sya'ban dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, kalau Nabi muliakan bulan Sya'ban, semua yang hadir siap muliakan bulan Sya'ban? Siap agungkan bulan Sya'ban? Takbir. Saudara, dalam bulan Sya'ban ini banyak peristiwanya. Saya tidak bisa saya jelaskan panjang lebar. Pertama, dalam bulan Sya'ban itu terjadi raf'ul a'malil akbar, diangkatnya amal-amal, catatan amal kita secara besar. Jadi raf'ul amal itu ada beberapa periodenya, saudara. Ada yang skalanya harian, itu setiap ba'da zuhur. Ada yang skalanya pekanan, setiap Senin dan Kamis. Ada yang skalanya tahunan, yaitu bulan Sya'ban, saudara. Makanya ketika Nabi ditanya, kenapa sih kok Nabi banyak banget berpuasa di bulan Sya'ban? Apa jawab Nabi, saudara? Nabi katakan bahwa bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai dengan bulan Sya'ban, bahwa orang ini banyak melupain bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini antara Rajab dengan Ramadan. Ucapan Nabi benar, saudara. Coba lihat, sekarang kalau bulan Sya'ban, orang lebih banyak persiapan untuk Sya'ban dengan berpuasa, zikir, istighfar, doa, apa lebih banyak nyetok pakaian takwa sama sarung buat dagang Ramadan? Banyak gak yang nyiapin buat dagang? Banyak gak? Banyak gak? Banyak. Artinya apa, saudara? Nabi udah ingetin, bulan Sya'ban ini orang banyak yang lupa. Bulan Sya'ban ini orang banyak yang lalai. Makanya Nabi SAW mengingatkan, Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, saudara. Salah satu sebabnya apa? Karena ada raf'ul a'mal. Nabi katakan, saya ingin dan saya suka ketika diangkat saya punya amal yang sifatnya sanawiyah, saat itu dalam keadaan berpuasa. Artinya apa, saudara? Di bulan Sya'ban banyakin ibadah. Salah satu ibadah yang paling afdol ibadah berpuasa. Tapi hati-hati,
Ini ada larangan saudara. Kalau kita baru mau puasanya setelah nisfu Sya'ban, yang sebelumnya belum pernah berpuasa, jarang puasa Senin Kemis, baru mau puasa setelah nisfu Sya'ban, ini yang baru diriwayatkan nggak boleh, nilainya makruh untuk puasa ba'da nisfu Sya'ban. Tapi kalau sebelum nisfu Sya'ban ada yang mau puasa setiap hari atau Senin Kemis saja, bagus saudara. Termasuk pas nisfu Sya'bannya itu juga dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau yang nggak pernah berpuasa, tahu-tahu baru mau puasa setelah Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai tanggal 30 Sya'ban, maka itu hukumnya menjadi haram untuk berpuasa. Kenapa? Karena itu yaumus syak. Dia jam hari yang diragukan, bisa jadi udah masuk daripada bulan Ramadan, makanya diharamkan untuk berpuasa. Karena kalau puasa bulan Ramadan niatnya niat wajib, kalau puasa Sya'ban niatnya sunnah, sehingga yaumus syak, yaumut 30 itu haram berpuasa saudara. Tapi kalau yang emang udah puasa dari tanggal 1 Sya'ban, apalagi ada yang puasa dari Rejab, dia puasa terus, atau dia puasa Senin Kemis, maka setelah nisfu Sya'ban dia sah-sah saja saudara untuk puasa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti saya mau tanya, amalan yang dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban puasa, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua saudara, di bulan Sya'ban, kenapa sih bulan Sya'ban itu mulia saudara? Bulan Sya'ban itu terjadi satu peristiwa bagus, terjadi peristiwa hebat, peristiwa agung. Apa peristiwa itu saudara? Yaitu peristiwa tahwilul qiblah. Ada perpindahan kiblat, yang semula kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, kemudian berpindah ke Ka'bah Al-Musyarrafah di kota suci Mekkah. Saat itu Nabi hampir 17 bulan 3 hari saudara. Nabi menghadapkan kiblat, sholat ke kiblatnya itu menghadap kepada Baitul Maqdis 17 bulan 3 hari. Nabi dalam skala peribadatannya senantiasa menghadapkan kepala kepada Allah, dalam hatinya pengen Ka'bahnya pindah kiblatnya ke kota Mekah lagi saudara, pindah ke kota Mekah. Subhanallah, luar biasanya saudara, saking cintanya Allah kepada Nabi, sampai Sayyidatuna Aisyah bilang apa saudara? Begitu cepatnya Allah mengabulkan keinginan daripada dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma 17 bulan 3 hari saudara. Tapi bukan itu yang ingin saya garis bawahi saudara. Yang jadi catatan, pertanyaannya kenapa sih kok Allah pakai membuat kiblat itu ke Baitul Maqdis dulu, habis 17 bulan 3 hari dipindahin ke Ka'bah? Kenapa nggak langsung aja ke Ka'bah? Kenapa nggak langsung aja ke kota Mekkah? Kenapa nggak langsung saja Ka'bah itu menjadi kiblat satu-satunya dan sejak awal menjadi kiblat umat Islam? Kenapa perlu menjadikan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa menjadi Ka'bah umat Islam, kemudian dipindahkan saudara? Kira-kira jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Udah ada yang ketuk-ketuk tiang listrik tuh. Lanjut jangan. Lanjut jangan. Siap lanjut. Siap lanjut. Takbir. Dia lagi bangunin sahur. Kali ada yang lupa ketiduran, dipikir kita tidur. Emang ada yang tidur? Emang ada yang tidur? Nggak ada yang tidur. Jadi tenang aja, nggak usah panik. Cuman bangunin orang sahur. Latihan. Besok kan mau bulan Ramadan. Belajar mukul tiang. Bagus mukulnya bagus. Cuman kurang kenceng, kalau begitu nggak bangun yang tidur, betul? Betul. Takbir. Saudara, jawabannya sama. Jawabannya, kenapa sih kok perlu ada kiblat dulu? Kenapa sih kok perlu ada kiblat ke Baitul Maqdis terlebih dahulu, saudara? Jawabnya sama kayak peristiwa Isra Mi'raj, saudara. Kenapa Isra Mi'raj perlu dari Mekah ke Baitul Maqdis dulu, baru urut ila sama dari Baitul Maqdis? Padahal saya mau tanya, andai kata Allah mi'rajkan Nabi langsung dari kota Mekah tanpa ada proses namanya peristiwa Isra, langsung dari Masjidil Haram atau dari rumah Ummu Hani fir riwayah, Nabi langsung dimi'rajkan oleh Allah ke langit dengan 7 lapis sampai Sidratul Muntaha.
Saya mau tanya, kira-kira Allah mampu tidak? Mampu tidak? Mampu tidak? Mampu, saudara. Bisa Allah langsung naikin ke langit, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah israkan dulu Nabi ke Baitul Maqdis, saudara? Jawabnya, ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam dunia punya perhatian kepada Palestina, punya perhatian kepada Masjid Al-Aqsa, punya perhatian kepada Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblatul ula, kiblat pertama umat Islam. Betul? Betul. Ini adalah sepantasnya, saudara, sepatutnya. Anda bayangkan, andai kata Isra Mi'raj nggak ada tuh, mesti ke Masjid Al-Aqsa. Andai kata tahwilul kiblat nggak ada, saudara, bagaimana umat Islam benar-benar acuh tak acuh dengan Masjid Al-Aqsa? Ini udah Isra Mi'raj saja, ini sudah ada tahwilul kiblat saja. Pimpinan-pimpinan negara Arab masa bodoh, pimpinan-pimpinan negara tutup mata, mereka nggak punya perhatian kepada umat Islam Palestina. Artinya apa, saudara? Ini pesan dari Allah. Kau perhatikan itu Masjidil Aqsa. Kalau kau acuh tak acuh, hari ini Masjidil Aqsa yang diambil, besok Masjidil Haram, saudara. Kalau udah Masjidil Haram, besok semua negara-negara Arab dihabisin. Saya dapat satu maktab video, saudara. Gaddafi yang dibunuh. Gaddafi ini diberitakan oleh Donald Trump, saudara. Namanya udah ganti, bukan Donald Trump, Donald Bebek. Donald Bebek, saudara, buat cerita Gaddafi itu diturunkan permintaan Saudi kepada Amerika, saudara. Saya awal dengar berita ini benar apa enggak, tapi setelah saya dengar satu maktab video menarik, saudara. Apa dia bilang? Gaddafi mengatakan bahwasanya ini Israel kalau nanti sudah berhasil menguasai Gaza, kalau sudah berhasil menguasai tepi barat, dia berhasil mengambil Palestina, dia akan lebarkan ke wilayah Saudi Arabia, saudara. Habis itu dia akan lebarkan ke Mesir, dia akan lebarkan ke Yordania, dia akan terus menebar sampai Afrika Utara, saudara, sampai ke Maghrib, Tunisia, sampai ke Libya. Artinya apa? Ini ucapannya Gaddafi saat ini sedang di-challenge, saudara. Apa benar nih ucapan Gaddafi, saudara? Tapi ternyata betul. Dalam salah satu sidang sebelum 7 Oktober 2023, setan Benyamin Netanyahu berpidato di depan Dewan Keamanan PBB dengan membawa peta, dengan menuliskan The Grid of Israel, negara Israel Raya, yang mencakup negara tersebut menyentuh wilayah yang ada di Saudi Arabia, menyentuh Yordania, sampai menyentuh Mesir, saudara, dan menghapuskan Palestina dari peta dunia. Artinya apa? Ini udah program, saudara. Makanya saya baca dalam salah satu riwayat, kenapa sih ketika Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi diperintahkan malaikat Jibril jadi imam yang makmumnya para anbiya dan para rasul, saudara. Kenapa mesti itu sholat di Masjidil Aqsa? Kenapa nggak sholat di pimpinan dari para nabi tersebut dilakukan di Masjidil Haram? Di situ padahal ada Ka'batul Musyarrafah. Kenapa mesti di Baitul Maqdis, saudara? Jawabnya karena kalau saudara di Baitul Maqdis ini jadi isyarat, kalau umat Islam berhasil menguasai Masjidil Aqsa, kalau berhasil menguasai Palestina, maka tandanya kekuatan umat Islam adalah kekuatan yang dapat menguasai dunia, saudara. Terbukti, kapan sih Baitul Maqdis bisa diambil? Zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab saat itu persatuan luar biasa, saudara. Syariat luar biasa kuat dijalankan. Imannya para sahabat begitu kuat, saudara. Persatuan begitu kuat sehingga Masjid Al-Aqsa berhasil diambil, dan kekuatan Persia Romawi saat itu gak bisa mengalahkan kekuatan Islam, saudara. Begitu juga zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika mampu berhasil mengambil daripada Masjid Al-Aqsa, saat itu juga kekuatan militer yang terkuat. Artinya apa? Justru kalau pimpinan Islam ini mampu bersatu mengambil alih Masjid Al-Aqsa, ini adalah titik kebalikan kekuatan umat Islam skala internasional. Ketika negara-negara Arab bersatu padu, mereka berbondong-bondong
semua bersatu padu nyerang Israel, nggak usah pakai senjata, saudara. Semua umat Islam kencingin Israel, Israel bakal kelelep sama air kencing umat Islam, saudara. Nggak usah pakai pelor, nggak usah. Umat Islam kencing saja, saudara, selesai. Mereka akan takut karena umat Islam kalau sudah bersatu itu akan memberikan rasa takut kepada musuh-musuhnya, saudara. Artinya apa, saudara? Ini pesan. Makanya kita berharap nih dengan kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto yang terkenal dengan latar belakang militernya, kita berharap saat ini track recordnya sudah bagus, saudara. Menteri Luar Negeri sudah bagus, wamennya Bapak Anies Mata dalam beberapa pernyataannya juga sangat positif, dan kita ingin berharap ucapan dan sikap positif tersebut terus menerus ditingkatkan, bahkan kalau bisa dan seharusnya harus bisa sampai tingkat mengirim pasukan untuk tempur melawar tentara Israel dan Amerika. Betul? Betul. Saya mau tanya, kalau Indonesia mengirim tentara untuk bela Palestina, rakyat Indonesia senang tidak? Bahagia tidak? Takbir. Artinya apa, saudara? Justru di situ titik persatuan umat. Al-Habib Abu Bakar Al-Din mengatakan nggak bisa kita memerdekakan Al-Aqsa tanpa persatuan omong kosong. Nggak mungkin. Sehingga wajib ini menjadi terus menerus. Maka kami dari Front Persaudaraan Islam melanjutkan daripada titah Front Pembela Islam yang terus menerus akan mendorong nilai-nilai daripada penyatuan berbagai pihak, penyatuan berbagai sisi dalam rangka untuk menyatukan kekuatan Islam dunia. Insya Allah kalau umat Islam dunia bersatu, ini akan menjadi titik balik pergerakan umat internasional. Alhamdulillah. Maka bagaimana kita mau bersatu di tingkat internasional kalau di tingkat nasional kita nggak bisa bersatu, saudara? Bagaimana kita mau bersatu di tingkat internasional dan tingkat nasional kalau sesama ormas, sesama gerakan umat Islam nggak bisa bersatu? Artinya apa? Yuk mari dengan momentum Sya'ban, dengan momentum daripada bulan mulia ini, yuk mari sama-sama semua elemen, semua pihak untuk bersatu padu dalam rangka untuk menyatukan kekuatan dengan persatuan. Karena ada pesan di mana diungkapkan inna yadullah ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan Allah itu ada bersama kebersamaan. Saya mau tanya, semua yang hadir di sini siap bersatu? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Takbir! Insyaallah dengan bersatu dan bersaudara, niscaya Allah akan turunkan pertolongannya. Ketika Allah telah turunkan pertolongannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan memberikan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bahkan kita sering dikritik, ngapain sih kita bantu-bantu Palestina yang jauh? Mau ngapain sih bela-bela Palestina, saudara? Palestina jauh jaraknya, dan kemudian juga negeri kita banyak yang susah. Saking susahnya sampai beli gas 3 kilo ngantri. Ini orang sini ngantri gak? Padahal kampanyenya oke gas. Beli gasnya ngantri. Saudara, kita sih husnudzon. Ini sih bukan programnya presiden, ini programnya Jokowi. Betul? Betul? Ini Jokowi nggak pengen presiden yang sekarang dalam keadaan langgeng-langgeng saja. Makanya imam besar udah ingetin jauh-jauh hari, ini kabinetnya Bapak Prabowo masih bau-bau amis Jokowi. Betul? 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 Makanya kita dukung. Saya dapat kabar infonya mau di reshuffle. Makanya kita usul reshuffle semua menteri-menteri yang dulu dipakai sama Jokowi. Betul? Betul? Kenapa? Karena sumber bala, saudara. Lihat sekarang nih di PIK 2 yang ada di Banten, saudara. Sebagaimana informasi di Tempo, saudara, bahwasanya PIK 2 itu adalah efek timbal balik bahwasanya Agung Sedaya Group pimpinannya Aguan gara-gara ikut nyumbang di IKN. Jokowi keliling nyari pinjaman lunak, saudara, di berbagai negeri. Dia ke Arab nggak diterima, dia datang ke Amerika nggak dapat pinjaman, dia datang ke Cina nggak dapat pinjaman, sampai dapat julukan si raja hutang. Gimana mau dikasih raja hutang, dikasih ngutang, agak bisa bayar. Akhirnya cari pinjaman nggak ada,
IKN udah kepalang diumumin saudara, dikumpulin 9 naga, disuruh nyumbang. Nah ini 9 naga mana mau nyumbang cuma-cuma, betul? Betul? Beda sama umat. Kalau umat Islam ketika mereka mau datang ke 212, mau datang aksi, mereka urunan bersama, niatnya cuma-cuma. Kenapa? Karena mereka meyakini iman bersedekah, betul? Betul? Dia sih nggak percaya saudara. Ya saya sumbang IKN, tapi apa benefit buat saya saudara? Informasinya benefitnya itu PIK 2 yang merupakan usaha pribadi di PSN kan. PSN itu proyek strategis negara. Proyek strategis negara nggak boleh buat private saudara. Ini saking mau private-nya ampe laut keluar SHGB-nya. Wartawan TV TV One nggak boleh masuk saudara. PSN macam apa itu? Nggak ada PSN itu privat sendiri saudara, nggak ada. Makanya aneh, orang mau ngurut SHM susah keluarnya. Laut bisa ada SHGB-nya. Habis terus besok-besok urus nih got, jangan-jangan ntar ada SHGB. Hati saudara, ini dia nih. Kalau negara, makanya kita dorong Presiden Prabowo, Anda sekarang presiden, Anda pimpinan tertinggi. Anda lawan, jangan mau Anda diatur-atur Jokowi, betul? Betul? Saya mau tanya nih, masyarakat semua yang hadir di sini, kalau Prabowo mau reshuffle semua kabinet Jokowi dan berani berdiri sendiri melawan semua koruptor-koruptor, melawan semua orang-orang yang menyusahkan rakyat, saya mau tanya, rakyat siap dukung Bapak Prabowo? Siap bantu Bapak Prabowo? Takbir! Jadi jangan takut, Anda presiden, Anda ini pimpinan tertinggi, jangan mau ada 2 matahari, betul? Bikin itu menteri-menteri yang punya 2 loyalitas, yang tidak loyal kepada Anda, pecat, reshuffle mereka, betul? Anda sekarang repot, dikit-dikit ngurusin gas, dikit-dikit ngurusin PIK 2, dikit-dikit ngurusin daripada bambu yang malang 30 km di laut. Saya dengar ceramahnya Kiai Awit tuh, ada keajaiban dunia baru, namanya bambu 3 km di laut lepas. Kenapa kok bisa kajian dunia? Nanya presiden nggak tahu. Nanya menteri nggak tahu. Nanya polisi laut nggak tahu. Benar kata Kiai Awit, keajaiban dunia. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indo. Saudara, makanya Bapak Prabowo, Anda punya rakyat, Anda pimpinan tertinggi. Rakyat dengan seluruh ormas Islam, kami siap pasang badan. Siapapun, semua yang ingin merusak negeri ini, kita akan berdiri tegak melawan mereka semua. Betul? Betul? Saya mau tanya semua umat Islam, siap bela bangsa, siap bela negara, siap jaga bangsa, siap jaga negara dari penjajahan. Takbir! Makanya tadi saudara, kenapa sih kita mesti bela Palestina saudara? Saudara, dengan kita bela Palestina, kita sambil belajar. Palestina itu, Anda tahu, itu dulu ketika terjadi isu Holocaust, terjadinya pembantaian Yahudi, yang entah itu benar atau bohong saudara, tapi dengan isu Holocaust itu terjadi eksodus besar-besaran. Itu di mana kapal-kapal membawa orang-orang Yahudi yang ada di Eropa untuk didaratkan di Palestina. Saat itu mereka datang sebagai imigran saudara. Mereka datang, mereka diperiksa, mereka mendapat pengawalan ketat, mereka ditempatkan di tempat-tempat khusus. Tapi kemudian apa yang terjadi saudara? Saat itu masyarakat acuh tak acuh, masa bodoh. Ya biarin dah orang Yahudi, gak usah dipikirin. Mereka juga cuma dikit, biarin cuma numpang, gak apa-apa, gak ada masalah. Kita hidup masih tenang. Kemudian ternyata dengan perjanjian Balfour saudara, sampai akhirnya dengan kelicikan Inggris dengan tangan PBB, akhirnya menjadikan Palestina sebagai negara yang menjadi tempat wilayah berdirinya negara Israel. Dan akhirnya terjadilah mulai eksodus besar-besaran, mulai terjadi program-program istiton,
yaitu dengan mengambil paksa tanah dan rumah warga Palestina, sampai akhirnya wilayah Palestina yang mulai dari 1947 terus menerus sampai hari ini yang hanya tersisa pecahan-pecahan saudara, tinggal tersisa Gaza dan sekian persen di Difa al-Gharbiyah tepi barat saudara. Dan apa yang kemudian dilakukan? Baru saudara, gerakan-gerakan Fosoil Jihad muncul. Mereka menyadarkan warga dulu, mengedukasi warga bahayanya Yahudi, bahayanya protokol Zionis Israel. Dan apa yang terjadi? Kekhawatiran itu kemudian terus menerus mengerikan. Bagaimana bukan cuma mengambil wilayah, sampai-sampai genosida, sampai yang terakhir kita lihat pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Israel. Saudara, makanya pembelaan kita terhadap Palestina bukan sekedar kita di dalam hal tersebut kewajiban kita jaga Masjid Al-Aqsa, kewajiban kita sesama umat Islam saudara. Di balik itu kita juga belajar. Hati-hati ini Indonesia saudara. Indonesia ini menjadi urdah, mereka menjadi target. Kita ini mustahdaf, kita ini juga jadi target. Kenapa saudara? Saya teringat saat kami kedatangan tamu seorang Syekh Dr. Murawih Nasr ke pondok pesantren kami di Markas Syariah Megamendung saudara. Saat itu saya bertanya, Dr. Murawih, bagaimana sih kok bisa hebat betul Palestina melahirkan perempuan-perempuan mujahidah, melahirkan generasi yang enggak putus mukawamahnya, yang generasi demi generasi terus angkat senjata melakukan perlawanan, melahirkan para hufadzul Quran yang enggak berhenti saudara. Apa jawabnya? Jawab kami simpel, kata beliau, bahwasanya nahnu mustahdaf, kami ini jadi target. Kami ini target oleh Zionis Israel yang mau ngambil tanah kami, yang mau ngambil Masjidil Aqsa. Maka kalau kami nggak bersiap-siap, kalau kami lehai-lehai saja, kalau kami hanya berpangku tangan saja, maka besok Masjid Al-Aqsa akan direbut oleh Zionis Israel. Kemudian yang menarik saudara, beliau lanjutkan, sebenarnya yang mustahdaf bukan kami saja. Hei kamu orang Indonesia, Anda ini juga mustahdaf. Anda ini mustahdaf. Kenapa? Ini Indonesia umat Islam terbesar kedua saudara, atau ketiga di seluruh dunia, yang punya sumber daya alam luar biasa, yang punya saking luasnya Indonesia saudara, sampai ada 3 zona waktu. Mana ada negeri punya 3 zona waktu saudara? Yang punya kekuatan dengan 2 hijau, ada hijau tentara dan ada hijau umat Islam yang melindungi sumber daya alam yang luar biasa, sehingga Indonesia ini jadi mustahdaf, jadi target untuk diambil oleh hegemoni dunia. Dan saat ini saudara ada namanya perang asimetrik. Apa itu perang asimetrik? Perang menguasai negara bukan dengan senjata, bukan, tapi lewat pisau investasi. Dan itu sudah jalan di kita punya negeri saudara. Dan yang mengerikannya apa? Diambil pesisir saudara. Morowali diambil PIK 2 sekarang saudara, PIK 1 diambil pesisir. Emang kenapa pesisir diambil? Oh, kalau dia udah ngambil pesisir, dia punya laut saudara. Kalau dia udah ambil laut, dia mau memasukkan apapun bisa saudara. Dia mau masukin senjata bisa, mau masukin narkoba bisa, mau masukin apa saja bisa. Dan ada jangan salah, Cina itu punya wajib militer saudara. Artinya wajib militer apa? Rakyat mereka wajib militer. Ketika dia wajib militer berarti dia latihan megang senjata. Satu waktu dia dikasih senjata, dia bisa pakai senjata saudara. Kalau dia bisa pakai senjata, dia tinggal ikut perintah saudara. Artinya apa? Dengan kita bela Palestina, kita belajar jangan sampai Indonesia akhirnya kejadian apa yang terjadi di Palestina. Karena kita acuh tak acuh dengan investasi, acuh tak acuh dengan tenaga kerja asing, akhirnya Indonesia dijajah oleh kekuatan asing. Betul? Maka saya mau tanya semua hadir di sini, mau nggak Indonesia dijajah? Mau tidak Indonesia dijajah? Siap jaga Indonesia, siap lawan para penjajah. Takbir! Tidak bisa saudara. Ini umat Islam mesti bangkit, rakyat Indonesia mesti sadar. Jangan cuman gara-gara mau jual tanahnya, akhirnya dia gadaikan kedaulatan negeri. Betul? Betul? Makanya saudara, yuk mari sama-sama kita ingetin saudara. Kita mesti jaga negeri kita, bahaya. Kalau sudah datang itu waktunya saudara, maka nasi sudah jadi bubur, itu akan menjadi satu kesulitan dan itu jadi beban buat kita semua saudara. Yuk mari kuatkan Islam kita, kuatkan iman kita, jaga persatuan kita, untuk yuk sama kita sadar dan kita lawan segala bentuk penjajahan di negeri Indonesia. Betul?
Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu, siap bersaudara, siap lawan penjajah, siap lawan kekuatan asing. Takbir. Mudah-mudahan Indonesia diberkahi. Mudah-mudahan kita memberikan amanah kepercayaan kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menjaga negeri ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya saudara, sebelum saya tutup, sebentar lagi kita akan masuk nisfu Sya'ban yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 13 Februari atau tepatnya Kamis malam Jumat. Itu malam-malam mulia saudara, disebut malam Lailatul Mubarakah karena malam penuh keberkahan. Itu juga disebut sebagai malam yang Allah berikan ampunan yang luar biasa. Allah berikan dari pembebasan api neraka. Allah berikan daripada malam pembagian rezeki. Maka disebut juga Lailatul Qismah. Makanya maksimalkan malam nisfu Sya'ban. Makanya kenapa Sya'ban menjadi mulia? Salah satunya kada ada Lailatul nisfu Sya'ban. Rajab mulia karena ada satu Rajab saudara. Ramadan bisa mulia karena ada malam Lailatul Qadar. Sya'ban bisa mulia karena ada nisfu Sya'ban. Makanya alhamdulillah kita punya ulama para pendahulu kita ini cerdas-cerdas. Mereka dalam rangka mengajak umat sengaja saudara, bagaimana malam nisfu Sya'ban kita dapat ajaran dari orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ayo kumpul yuk malam nisfu Sya'ban, jangan keluar ba'da maghrib, baca Yasin 3 kali, pakai niat masing-masing saudara. Saudara, ini merupakan amalan yang pada hakikatnya 4 madhab sepakat bahwa ihya'u lailatul nisfi Sya'ban itu mustahab. 4 madhab sepakat. Ya, yang ada perbedaan pendapat apakah menghidupkannya di masjid atau di rumah berjamaah atau sendiri-sendiri, itu ada perbedaan pendapat saudara. Tapi soal ihya'u laila, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu ulama 4 madhab sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat untuk menghidupkannya. Nah, para ulama kita nih apik buat satu formula menarik saudara. Dikumpulin umat terus baca Yasin. Kenapa kok Yasin yang dipilih? Yasin kan umat udah biasa baca, betul? Mau yang ngaji nggak ngaji, mau kiai bukan kiai, mau habib bukan habib, mau alim nggak alim, minimal Yasin dia pernah dengar. Yasin dia biasa baca saudara. Jadi kalau baca bareng-bareng bisa bareng-bareng. Satu. Yang kedua, Yasin itu qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Sehingga apa saudara? Dengan itu dia dapat baca Ihya'ul Lailnya dengan baca Al-Quran. Dengan kumpul bersama-sama dia dapat silaturahminya saudara. Kemudian ngumpulnya maghrib. Habis maghrib baca Yasin 3 kali, nggak lama Isya. Saudara, aqallul ihya, sedikit-dikitnya semini-mininya menghidupkan malam itu minimal sholat Isya berjamaah. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan dia sudah mendirikan setengah malam dengan Isya berjamaah. Dan kalau dia azam untuk sholat subuh berjamaah, kemudian dia sholat subuh berjamaah, maka gakamal lail kullah, dia sudah mendirikan malam seluruhnya. Jadi ulama kita sudah bagus. Muncul gerakan jenggot 3 lembar. Oh, itu yang baca Yasin malam nisfu Sya'ban 3 kali dengan niat, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ini dia nih yang jarang ngopi. Saudara, ini ulama kita apik, cerdas. Mereka pikir ini umat ini kalau nggak diajar, kalau nggak diingetin mereka lalai saudara. Jadi udahlah, minimal dia nggak bisa tahajud, dia nggak bisa baca Quran sampai hatam, dia nggak bisa tuh baca tasbih ratusan ribu kali. Minimal lo baca Yasin 3 kali, lo sholat Isya berjamaah, Anda sudah dapat qiyamul lail. Berarti saya mau tanya, ulama kita cerdas tidak? Ulama kita bagus tidak? Bagus saudara. Mereka apik dalam meracuk ramuan-ramuan saudara. Makanya jaga malam nisfu Sya'ban. Lebih khusus apalagi anak muda, hati-hati nih. Karena malam nisfu Sya'ban saudara, selain syaratnya orang dia harus menghidupkan malam dengan ibadah, itu yang mustahab, itu yang disepakati saudara. Masalah ibadahnya itu terbebas. Yang penting kita jangan meyakini, oh 3 kali baca Yasin itu adalah masyhur langsung dari Nabi. Enggak perlu kita yakinin itu. Yang penting saya malam nisfu Sya'ban menghidupkan malam dengan ibadah. Saya pilih ibadahnya ya baca Yasin 3 kali. Enggak ada masalah saudara. Jadi bukan meyakini, oh ini 3 kali baca Yasin langsung dari Nabi. Enggak benar juga. Enggak ada riwayat seperti itu saudara. Yang kita katakan Yasin baca Quran. Saya mau tanya, baca Quran bagus gak? Bagus gak? Bagus. Artinya karena baca Qurannya saudara. Dan kalau itu kenapa mesti pakai niat? Oh itu nggak ikhlas tuh.
baca Quran pakai niat biar panjang umur, biar rezeki, mati husnul khotimah. Saudara, membaca Al-Quran dengan niat-niat itu waridah, itu banyak dalilnya. Artinya apa? Mau baca Al-Quran seluruhnya, atau kita kena ada namanya ayatus syifa, ayat-ayat penyembuh. Ada ayat-ayat khusus, untuk ayat-ayat khusus yang dibaca dengan niat tertentu, itu nggak meninggalkan keikhlasan. Itu waridah, saudara. Itu menjadi satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para salafun saleh. Artinya apa? Baca Quran itu ada dalilnya. Membaca Al-Quran dengan niat tertentu ada dalilnya. Dan mendirikan ibadah di malam nisfu Sya'ban itu juga ada dalilnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti saya mau tanya, baca Yasin 3 kali dengan niat di malam nisfu Sya'ban, bagus tidak? Berkah tidak? Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, saudara, jangan habis udah baca Yasin karena itu 13 malam Jumat, gara-gara diajak sama sohib, ini kan malam Valentine nih, kita harus habisi masa muda kita dengan malam Valentine. Hati-hati, saudara. Itu malam nisfu Sya'ban, nggak dapat keberkahan nisfu Sya'ban. Banyak orang-orang yang terhalangi. Ada yang disebut musyrik, musyahin, orang yang mutus silaturahmi, orang yang punya masalah dengan orang tua, dengan berbagai macam. Jangan sampai, dan termasuk yang melakukan perzinahan. Ini kadang malam Valentine yang katanya malam kasih sayang, banyak anak-anak muda kita tergerus, terjerembab dengan kenakalan remaja yang akhirnya mereka melakukan kemaksiatan. Intabihu, itu malam-malam nisfu Sya'ban, bukan cuma malam nisfu Sya'ban saja, itu malam Jumat. Dalam riwayat ada 5 malam yang Allah tidak tolak doa, saudara. Malam Jumat, malam Idin, kemudian malam nisfu Sya'ban, dan malam 1 Rajab. Ini 2 malam. Ada 2 malam digabung dalam 1 malam, saudara. Malam nisfu Sya'ban, doa mustajabah, yang malam penuh keanugerahan, dan yang kedua juga berbarengan dengan malam Jumat. Artinya apa, saudara? Yuk mari jaga. Orang tua nih yang punya anak-anak, pegang anaknya, saudara. Larang, jangan sampai dia keluar akhirnya buat maksiat, saudara. Suruh baca Yasin, gak bisa baca di masjid, baca di rumah bareng-bareng, saudara. Bapaknya duduk, ibunya duduk bersama anak-anaknya, baca Yasin. Dan dalam niat itu masukin juga, selain niat waridat, masukin, karena itu malam mustajabah. Kita doain, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, mudah-mudahan Indonesia dilindungi oleh Allah, mudah-mudahan para pejabatnya, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah, mudah-mudahan para pejabatnya diberikan amanat yang bisa menjalankan, dapat mensejahterakan rakyat, tidak menyengsarakan rakyat. Dan mudah-mudahan andai kata mereka tetap saja menyengsarakan rakyat, mereka nggak dapat taufik hidayat, mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah, mereka dibinasakan oleh Allah. Mereka-mereka yang punya niat jahat, niat busuk kepada negeri ini, mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gunakan malam nisfu Sya'ban menjadi malam munajat bagi kita, malam keagungan bagi kita. Doa macam-macam, saudara. Doa untuk kebaikan akhirat, doa untuk jadi anak-anak kita anak yang solih dan solehat, doa untuk segala kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk di bulan Ramadan, saudara, itu Anda punya waktu yang luar biasa. Ramadan itu malam yang agung. Anda punya waktu mustajabat terkhusus buka puasa. Jadi ketika Anda buka puasa, batalkan dengan makan korma, habis itu minum air, baru Anda baca doa. Allahumma laka sumtu atau dhahaba dhama wa abtalatil uruq wa thabatatil rijal insyaallah ta'ala minan amin, dan seterusnya. Habis itu Anda doa segala hajat, dan jangan lupa masukin lagi doa untuk negeri kita, saudara. Saya yakin kalau semua umat baca doa malam nisfu Sya'ban, baca doa setiap buka puasa, insya Allah semua pimpinan-pimpinan yang punya niat busuk, niat jahat, mereka akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Nabi sudah menyampaikan ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keberkahan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi kita malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan pesan. Kehadiran saya di sini, saudara, selain saya ingin mendapatkan keberkahan haul guru saya sendiri, Al Habib Faiz bin Shalih Al Attas, bahwa pada malam hari ini yang seharusnya duduk, yang menjadi
menjadi penceramah adalah guru kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Saya tahu betul jadwal ini sudah masuk ke dalam agenda beliau sudah catat, beliau sudah agendakan dan beliau sudah niat. Karena saya tahu betul dan para senior kita Kiai Awid, Ustaz Haris mengenal betul. Begitu juga Habib Idrus, bagaimana kecintaan imam besar kita kepada Sahibul Haul Habib Faiz bin Saleh Al-Attas. Saya dengar sendiri saudara dari lisan saya punya guru Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, beliau katakan Faiz ini, Habib Faiz ini merupakan orang ibarat murid yang kacang gak lupa kulitnya. Beliau baru pulang dari Mesir saudara, cium tangan sama abah uminya, langsung datang ke Petamburan, langsung nemuin gurunya Habib Muhammad Rizik Shihab, langsung berkata, Habib, apa yang bisa saya bantu? Ini murid yang wafi, murid yang setia saudara. Dan saya tahu betul bagaimana imam besar begitu cintanya. Saya dengar sendiri langsung dari lisan beliau mengatakan saya punya murid banyak. Saya punya murid di mana-mana tempat, saya punya murid ribuan, saya punya majlis di mana-mana tempat. Tapi saya berasa betul-betul punya murid Hadza Faiz bin Saleh Al-Attas. Ini murid yang luar biasa, anak muda yang betul-betul menjadi putra mahkota daripada imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Saya diajarkan oleh guru saya Habib Faiz bin Saleh Al-Attas. Saya tahu saudara, saya ngaji dengan imam besar, beliau ngajar di Madrasah Jamiyat Khair. Guru saya Habib Faiz juga ngajar di Jamiyat Khair saudara. Habib Faiz itu dulu ngajar fikih. Saya ingat saya kelas 1, 2 tahun saya mendapat pengajaran dari Habib Faiz bin Saleh Al-Attas di Jamiyat Khair. Itu imam besar punya gaya dalam mengajar saudara. Salah satu gaya imam besar itu suka getok meja di dalam setiap mengajar saudara, dan gaya gestur tubuhnya. Dan guru kita Habib Faiz bin Saleh persis gayanya saudara. Retorika bicaranya, cara bicaranya, sampai cara ceramahnya persis betul. Dan ini tidak lain tidak bukan bentuk wafaknya beliau, kecintaan beliau. Bahkan sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau tidaklah menerima ceramah kecuali beliau kasih syarat. Kalau saya punya guru Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab memerintahkan saya untuk membadali beliau, maka saya minta panitia relakan saya untuk batalkan acara, untuk gantiin acara saya punya guru saudara. Dan itu merupakan bentuk wafa, kesetiaan. Dan saya lihat sendiri saat beliau kecelakaan, sebelum akhirnya beliau wafat, saat itu imam besar semenjak dapat kabar beliau masuk rumah sakit, beliau selalu menemani di rumah sakit, bahkan gak pulang-pulang. Beliau bermalam di mobil untuk menemani Sahibul Haul saudara. Bahkan sampai saat meninggal, saya hadir dalam pemakaman saat itu. Jenazah dibawa dari Masjid Al-Barokah sampai ke pemakaman Karet, berjalan kaki. Imam besar nggak mau lepas ngegotong daripada keranda daripada Sahibul Haul Habib Faiz bin Saleh Al-Attas. Artinya beliau sebenarnya pengen betul hadir dalam perayaan haul ini karena kecintaan beliau kepada murid tercintanya Habib Faiz bin Saleh Al-Attas. Namun beberapa hari ke belakang beliau mendapatkan penyakit, beliau dalam keadaan kondisi fisik yang sedang lemah, sehingga dokter merekomendasikan untuk tidak boleh capek, tidak boleh mengeluarkan ekstra tenaga, sehingga beliau harus betul-betul bed rest, harus benar-benar istirahat. Bahkan jangankan tabligh akbar saudara, madros yang rutin tiap Rabu saja itu beliau tidak hadir, padahal itu di rumah beliau. Kenapa? Karena memang beliau dalam kondisi kesehatan yang sangat-sangat perlu banyak istirahat. Yuk mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatin mudah-mudahan imam besar diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dijaga zahir batinnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehingga beliau kirim salam kepada seluruh jamaah, kepada seluruh para hadirin dan hadirat, dan sekaligus meminta maaf dan ridhonya karena tidak bisa hadir. Kira-kira maafnya imam diterima gak nih? Kira-kira ridho tidak? Rela tidak? Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan tahun depan beliau bisa hadir dalam haul. Mudah-mudahan bisa ngisi di tempat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan bubar dulu, akan ditutup doa sebagai husnul hitam. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.